Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan eh, proyek flood area segmentation yang bertujuan untuk mendeteksi area banjir menggunakan teknik pengolahan citra digital, mulai dari pre-processing, segmentasi, hingga evaluasi akhir, sampai dengan eh, website aplikasi web yang kami buat nanti. Sekarang kita masuk dengan eh, load area segmentasi, yaitu di mana persiapan dataset. Yang pertama, di sini kita akan menginstal kode awal, yaitu pip install open ini, yang di mana membaca dan memproses citra, mengolah data numerik, menampilkan visualisasi, menyimpan hasil preprocessing, s- sampai dengan jadi. Yang selanjutnya itu import dan config path, yang di mana pada bagian ini ditentukan lokasi dataset, yang di mana image diri ini folder citra banjir, dan untuk mas ini folder ground truth mask, yang eh, folder output dibuat otomatis untuk menyimpan, yang mana citra hasil processing, mas hasil standarisasi, file laporan atau CSV. eh, Tujuannya ini agar semua hasil tersimpan rapi dan terstruktur. Dan selanjutnya itu ada yang namanya small helpers, yang di mana kode ini mendefinisikan beberapa fungsi penting, yang di mana dev list image ini mengambil data file, daftar file gambar, dan untuk read image ini membaca citra RGB dengan aman, dan untuk read mask ini membaca mask dalam bentuk grayscale, da- dan satu lagi, yang tiga ini saja. Dan fungsi ini memudahkan proses pemanggilan ulang tanpa menulis kode berulang. Di sini ada juga quick dataset preview, yang di mana kode ini menampilkan maksimal tiga contoh data berupa citra asli, mass ground truth, overlay atau gabungan citra dan mass. Tujuannya ini untuk memastikan dataset sudah benar dan sesuai pasangan gambar masing-masing. Dan selanjutnya image processing ini eh, di sini adalah pipeline preprocessing disusun secara fleksibel, meliputi eh, resize, resize citra keukuran 512 kali 512. Dan di sini ada KL juga untuk meningkatkan kontras citra, dan ada juga sharpening untuk menegaskan detail, dan tahap ini bertujuan meningkatkan kualitas citra sebelum digunakan pada model segmentasi. Dan di sini ada mass standarisasi function, yang dimana diproses dengan converse ke grayscale, dan threshold agar binar, resize menggunakan nurse neckboard. Hal ini penting agar mass sesuai dengan ukuran citra input model dan tidak merusak batas objek. Dan selanjutnya di sini ada pipeline pipeline config. eh Ini adalah berfungsi sebagai kontrol pre-processing, sehingga setiap tahap bisa diaktifkan atau dimatikan. Disesuaikan parameternya tanpa mengubah kode utama. Dan di sini ada build mask index. Eh, ini adalah mask max index ini, yang ini mempercepat
pencocokan gambar dan mask berdasarkan nama file. Dan untuk summary-nya ini digunakan untuk menyimpan statistik setiap citra. Dan selanjutnya kita masuk di processing loop, yang dimana setiap citra dan mask hasil processing disimpan dalam format PNG. Nah, dihitung luas area banjir atau jumlah piksel putih, dicatat ke file processing summary CSV. File CSV ini berfungsi sebagai eh, mana tadi? Oh, CSV ini berfungsi sebagai laporan statistik dataset. Dan selanjutnya kita masuk di simple start TV training, train false build. Dan di sini dataset dibagi menjadi 80%, 80% data training, 20% data validation. Pembagian dilakukan secara stratified, eh, berdasarkan luas area banjir agar distribusi data seimbang. Dan selanjutnya itu ada quick visualization helper to impact some process example. Dan ini visualisasi hasil akhir, kode menampilkan contoh hasil preprocessing secara asal. Citra hasil preprocessing, mas hasil standar, overlay hasil segmentasi. Visualisasi ini digunakan untuk validasi kualitas preprocessing secara visual. Dan selanjutnya kita masuk di modeling. Nah, yang pertama kita lihat adalah eh, kita akan menghubungkan ke Google Drive. Bagian ini digunakan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sehingga dataset, model, dan hasil training bisa dibaca dan disimpan secara permanen. Tanpa langkah ini, data akan hilang saat runtime Colab berhenti. Dan intinya begini, agar dataset dan hasilnya eksperimen tersimpan dengan aman. Jadi kita menghubungkan ke Google Drive terlebih dahulu. Seperti biasa, ini adalah instalasi dan import. Kita masuk di konfigurasinya saja. Pada bagian ini mengatur lokasi dataset, image, mask, hasil processing, hyperparameter utama seperti ukuran input gambar, batch size, learning rate, dan jumlah epoch. Semua pengaturan penting dikumpulan di suatu tempat agar mudah diubah dan konsisten. Dan di sini ada fungsi matrik, IOU-nya, dan dice. Fungsi ini mendefinisikan matriks evaluasi segmentasi, yaitu IO interest, intersection over union, mengukur kesesuaian area prediksi dengan ground truth. Dan dash-nya ini, dash coefficient-nya ini mengukur tingkat overlap segmentasi. Dan metrik ini digunakan untuk menilai seberapa baik model mendeteksi area banjir. Dan di sini ada definisi model yang pertama, unitnya, unit baseline-nya. Ini adalah model yang pertama yang kami buat. Bagian ini mendefinisikan arsitektur unit standar dengan encoder. Encodernya ini untuk ekstraksi fitur. Dan untuk decodernya ini untuk rekonstruksi max. Dan skip skip connection-nya untuk menjaga detail spasinya. Dan untuk intinya ini unit baseline ini dijadikan model dasar pembandingan. Ini adalah definisi model yang kedua. Pada bagian ini didefinisikan model depth P3 yang menggunakan address convolution, mampu menangkap konteks area lebih luas, lebih kompleks dibanding unit.
digunakan sebagai model lanjutan untuk melihat peningkatan performa segmentasi. Dan selanjutnya itu ada fungsi helper data loader. Bagian ini membaca file CSV hasil pre-processing lalu. Ya, menghapus data tidak valid, memastikan pasangan image mask sesuai, dan menyiapkan data bersih untuk training. Ini menjamin kualitas data sebelum model dilatih. Dan selanjutnya itu eh, kita masuk di persiapan dataset. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yang dimana data training dan data validasi. Pembagian dilakukan secara terkontrol agar distribusi data tetap seimbang. Ini adalah mencegah bias data dan overfittingnya. Dan di sini kita masuk di training skenario yang pertama, unit preprocessing. Model unit dilatih menggunakan data yang sudah melalui preprocessing. Eh, ada yang disebut Kale, sharpening, atau resize. Ini menguji apakah preprocessing meningkatkan performa segmentasi. Dan di sini ada training skenario, unit raw-nya. Unit ini dilatih menggunakan data mentah tanpa preprocessing. Ini dijadikan pembanding langsung dengan skenario preprocessing. Dan selanjutnya itu kita masuk di training yang tiga ini. eh ini adalah model depth left F3 plus dilatih menggunakan data mentah, yang dimana menguji performa ar- arsitektur yang lebih kompleks dibanding unit. Dan ini adalah plot perbandingan akhir. Pada tahap akhir, hasil dari semua skenario, yang dimana mulai dari eh, akurasi, I/O-nya ini, dice-nya eh, ditampilkan dalam bentuk grafik perbandingan seperti ini. Eh, ini memudahkan analisis model model mana yang paling optimal untuk segmentasi area banjir. Dan selanjutnya kita masuk di float area segmentasi. Ini adalah evaluasinya. Seperti biasa, menghubungkan ke folder dataset, dan sini kita masuk di fungsi. Eh, kita masuk di fungsi segmentasi area banjir, yang dimana tujuannya mendeteksi area banjir berdasarkan warna air kecoklatan. Eh, di HSF di HSF ini lebih stabil dibandingkan RGB, dan InRange memfilter warna ini HSF InRange. Dan morfologinya mengurangi noise. Dan di sini kita masuk di segmentasi dummy, yang ini, yang dimana menggunakan threshold grayscale hanya untuk uji alur pipeline, bukan hasil final. Dan ini ground dan cat background ini eh, menyediakan label pembandingan untuk evaluasi. Ground ground truth ini dibuat secara artifisial, digunakan hanya untuk contoh evaluasi, bukan anotasi manual asli. Dan dan di sini ada perhitungan metrik, yang dimana mengukur kualitas hasil segmentasi.
yang dimana IO-nya ini overlap area dan dash-nya ini kesesuaian segmentasi dan ACC ini eh, akurasi pixel. ACC di sini akurasi pixelnya. Dan sekarang kita masuk di loop evaluasi datasetnya. Dan sekarang kita masuk di analisis. Kita langsung saja ke analisis, statistik dan grafik. Eh, Contohnya histogram IOU-nya ini, yang dimana melihat distribusi performa model, menilai kestabilan hasil segmentasi. Dan di sini kita masuk di visualisasi akhir mas kode, yang dimana ini adalah menampilkan hasil akhir, digunakan sebagai bukti visualisasi segmentasi. Dan untuk kesimpulannya, kode ini membangun pipeline segmentasi area banjir, mulai dari pembacaan dataset, segmentasi, berbasis citra, evaluasi dengan IOU, dice, dan pixel akurasi, hingga visualisasi dan penyimpanan hasil. Ground truth bersifat simulatif dan digunakan untuk demonstrasi alur evaluasi ini. Sekarang kita eh, masuk di percobaan aplikasinya. Sekarang kita masukkan image yang ingin kita ubah. Kita pilih yang ini, kita pilih semuanya, save image. Misalnya kita buat percobaan, masih. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang kita jalankan agar kita dapat mengetahui hasil dari segmentasinya. Mohon maaf di sini agak lelet, jaringannya kurang connect. Kita ulang run lagi.
karena gambarnya mungkin sampai 378, jadi kemungkinan kita agak menunggu lumayan lama. Nah, ini sudah jadi. eh, Sekarang eh, sekarang kita view result, view resultnya ini. Nah, ini adalah hasil dari yang hasil dataset percobaan kita itu segmentasinya itu. Nah, di sini kita coba yang pertama ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang di mana original, yang di mana gambar hasil asli yang diunggah ke sistem tanpa perubahan apapun. Digunakan sebagai acuan awal sebelum dilakukan pemrosesan citra. Dan selanjutnya itu ada ini grayscale ini diubah menjadi skala abu-abu yang mana bertujuan untuk menyederhanakan informasi warna sehingga analisis fokus pada intensitas cahaya. Dan selanjutnya di sini ada uh, Kale, Clay, yang dimana gambar grayscale dengan peningkatan kontras lokal menggunakan Clay, yang metode ini membantu menonjolkan detail area banjir, terutama pada pencahayaan yang tidak merata. Dan selanjutnya itu ada Gaussian, yang dimana hasil dari Gaussian blur digunakan untuk mengurangi noise halus pada citra agar hasil segmentasi lebih stabil. Dan di sini ada yang namanya median. Hasil dari median filter efektif untuk menghilangkan noise kasar, salt and pepper, tanpa merusak tepi objek. Dan selanjutnya ini ada threshold, yang dimana gambar hasil segmentasi binar hitam dan putih digunakan untuk memisahkan area banjir dan non banjir berdasarkan nilai intensitas pikselnya. Dan di sini ada overlay, yang dimana hasil akhir berupa overlay mask segmentasi di atas gambar original. Area yang mendeteksi sebagai banjir ditandai dengan eh, warna tertentu agar mudah diinterpretasikan secara visual. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya metrik, metrik evaluasi ini. Di sini ada piksel akurasinya 0,9644, yang dimana menunjukkan bahwa eh, 9 96,44% ini berhasil diklasifikasikan dengan benar, yang artinya secara keseluruhan prediksi sistem sangat akurat. Dan untuk DAS-nya ini 0,996,5, yang dimana mengukur tingkat kemiripan antara eh, hasil prediksi dan ground truth. Nilai mendeteksi satu menunjukkan kecocokan area banjir yang sangat tinggi. Dan di sini IOU-nya, UI-nya 0,9924, yang dimana mengukur seberapa besar area tumpah tindih antara hasil segmentasi dan ground truth. Nilai ini menunjukkan hasil segmentasi sangat presisi dan konsisten. Dan untuk kesimpulan dari eh, aplikasi ini, berdasarkan hasil visualisasinya dan metrik evaluasi, sistem segmentasi mampu mendeteksi area banjir dengan sangat baik. Ditunjukkan oleh nilai piksel akurasi, DAIS-nya, dan IOU-nya yang tinggi.
Eh, Selanjutnya saya akan eh, sedikit menjelaskan eh, kode saya ini, yang dimana dimulai dari F. Ini adalah import library, yang dimana untuk Flash-nya ini framework backend web, dan untuk OpenCV-nya CF2-nya itu preposition. Oh, maaf, saya salah ini. Oh, iya, F2, CFI2-nya ini eh pemrosesan citra, dan untuk nampinya ini pendasnya ini pengelolaan data dan CSV, dan MATLAB, Matplotlib-nya ini membuat grafik evaluasi, dan untuk base nampaknya ini mengirim grafik ke front end HTML. Dan di sini ada namanya inisialisasi aplikasi Flash, yang dimana app Flash-nya ini membuat objek aplikasi web Flash. Flash name yang memastikan flash atau lokasi file utama. Dan untuk konfigurasi folder dan ekstensi file, di sini ada yang namanya upload folder. Eh, ini adalah tempat upload gambar dataset, eh, menyimpan hasil segmentasi dan evaluasi. Dan di sini membatasi format file gambar yang boleh diunggah. Dan di sini ada yang namanya fungsi validasi file. Ini dev allowed file ini. Di sini adalah mengecek apakah file yang diupload adalah gambar valid. Di sini mencegah upload file berbahaya. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk di upload dataset dan halaman utama. Di rootnya ini, di rootnya ini untuk app rootnya ini user mengunggah banyak gambar sekaligus. Dataset disimpan berdasarkan nama dataset dan menampilkan daftar dataset dan jumlah gambar. Dan selanjutnya adalah generate ground truth otomatis, yang dimana dia namanya git. Oh, mohon maaf, salah. Git ini salah. Oh, selanjutnya kita masuk di ini saja, halaman hasil segmentasi, yaitu eh, di di sini update result postnya ini. Untuk ini kita tanpa ini kita tidak dapat melihat citra asli yang tadi, mas hasil segmentasi dan overlay hasil. Ini adalah menampilkan nilai IOU, dice, pixel akurasi per gambar. Dan selanjutnya itu eh, ada halaman overview, evaluasi, eh, overview di sini. Ini overview evaluasi, yang dimana menampilkan grafik evaluasi dataset. User bisa memilih histogram, line plot, violin plot, bisa memilih metrik IOU, dice, dan akurasi.
Dan selanjutnya eh, di, di sini ada yang namanya eh, pembuatan grafik dinamis. Yang eh, yang dimana depth to histogram itu depth to line plot, depth to violin. Yang ini. eh, Grafik dibuat di backend, dikembalikan dalam bentuk base64 image, dan ditampilkan langsung di dashboard web. Dan selanjutnya kita masuk di app root ini, dataset name. Ini menampilkan semua dataset yang sudah diproses menunjukkan jumlah gambar tiap dataset. Dan selanjutnya kita akan menjalankan server itu. Ada yang namanya eh, mana? Oh, ini sudah ini sekalian menjalankan server. Yang ini adalah menjalankan websitenya. Untuk debug toolnya ini memudahkan debug saat pengembangan. Dan aplikasi ini adalah dashboard web berbasis Flash yang mungkin pengguna mengunggah dataset citra banjir, menjalankan pipeline segmentasi otomatis, mengevaluasi hasil menggunakan IOU, dice, dan pixel akurasi, serta memvisualisasikan dalam bentuk grafik interaktif. Dan selanjutnya kita masuk di eh, pre-processing ini. Untuk pre-processing ini seperti biasa di import library dan random setnya ini adalah menjaga hasil eksperimen konsisten setiap kali kode dijalankan. Dan root dirnya ini adalah menentukan lokasi dataset citra dan mas banjir di Google Drive. Dan untuk direct dan untuk directory outputnya yang ini em, menyimpan gambar hasil processing, max yang sudah distandarisasi, laporan CSF-nya. Folder otomatis dibuat jika belum ada. Dan untuk target size-nya ini menyeragamkan ukuran input gambar agar setiap digunakan untuk model deep learning, misalnya unitnya yang tadi. Nah, untuk fungsi helpernya itu eh, di list image-nya ini, list image, red image, dan red mask ini, yang dimana list image itu membaca semua file gambar, red image itu membaca citra RGB, dan red mask-nya itu membaca mask grayscale, dan membuat kode lebih rapi dan modular. Dan untuk preview datasetnya ini, eh, di sini eh, kita mengecek jumlah citra, jumlah max untuk memastikan dataset lengkap dan sesuai. Dan selanjutnya eh, visualisasi sampelnya. Ini visualisasi standar masknya yang dimana mengubah mask ke grayscale, mengonversi ke biner 0 dan 255, precise mask sesuai target size.
dan dan selanjutnya itu eh, di sini ada yang namanya template dan kita di result HTML-nya ini di halaman ini menampilkan seluruh hasil preprocessing secara visual sehingga pengguna dapat membandingkan perbedaan tiap metode. Dan untuk statistiknya ini adalah aset dan hasil. Folder statistik ini eh, menyimpan CSS, image, plots, dan result. Yang dimana hasil processing dan segmentasi agar bisa ditampilkan langsung oleh browser. Dan eh, di sini saya akan menjelaskan kembali untuk alur aplikasi kami. Untuk alur aplikasi ini dimulai dari upload dataset, kemudian sistem memproses citra, menghasilkan berbagai tahap processing, melakukan segmentasi, menghitung metrik evaluasi, dan menampilkan seluruh hasil secara visual di dashboard web. Jadi, eh, sekian dari hasil penjelasan tugas segmentasi saya. Apabila ada kesalahan kekurangan saya, mohon maaf. Terima kasih.